ketika mereka menyebarkan aliran sesat, ketika mereka bergabung pada aliran sesat, pada saat itu sebenarnya mereka sudah sedang terperangkap oleh musuh kita. Oleh karena itu kita sedapat mungkin untuk mengembalikan mereka ke pangkuan kita. Ya, diambil dari mereka untuk kembali ke ajaran yang benar, sehingga ya tidak sesat mereka. Jadi memang upaya kita adalah justru mengembalikan mereka atau menjaga umat dari kesesatan. Pekan kemarin melaporkan tim sudah siap turun ke lapangan, tapi sedang ngatur strategi bagaimana agar tim ini bekerja dengan tenang dan bisa masuk ke sasaran tanpa ada hambatan lah, tanpa ada kesulitan. Nah, itu yang sedang disiapkan oleh tim. Ada yang mengusulkan supaya ada pendampingan begitu dari pihak keamanan, ada yang ya bismillah sajalah. Oh nggak apa-apa, kita kan bukan mau datang ke kandang singa kan. Kita mau datang ke orang yang dikenal pimpinan pesantren ya, pimpinan pondok, dan kalaupun dia betul misalnya orang menyebutnya orang NII, KW9 atau pimpinan KW9, nggak mungkin juga kan berlaku kasar karena sama dengan bunuh diri kan. Jadi banyak yang menyarankan udah nggak perlu ada pengamanan, tapi ada yang mengusulkan supaya ada pendamping untuk datang ke sana, mengingat situasi politiknya kan sekarang sedang tidak baik-baik saja ya gitu. Apalagi kemarin itu ada penembakan kan di MUI kan. Mustafa itu datang ke MUI, kemudian minta ketemu pimpinan dan ditahan oleh security. Lalu dengan mungkin karena dia kurang sabar, atau mungkin sudah ada rencana, kita tidak tahu ya. Lalu akhirnya itu melakukan penembakan sebanyak 3 kali kan itu. Nah, berkaca dari itu ya mungkin sekarang ada pihak yang merasa sedang punya masalah dengan MUI, kira-kira begitu ya. Atau memang betul-betul memang Mustafa ini sendirian, karena dia mimpi ketemu Nabi untuk menyampaikan risalahnya, terus dihalangi oleh security, jadi lalu marah begitu. Nah, atas dasar itu ya kata teman-teman kita harus berhati-hati, dan tim ini bekerja juga harus hati-hati. Jangan-jangan peristiwa penembakan itu juga ada kaitan dengan kerja itu jangan-jangan ya, tapi saya sampaikan kepada mereka kemungkinannya agak kurang ya kaitannya antara penembakan dengan Zaitun, karena peristiwa penembakan itu rangkaiannya ke depan ke belakang jauh ya. Jadi ada mimpi beberapa kali ke MUI, kemudian ngirim surat juga ke MUI untuk minta bertemu ya, dan ngirim naskah-naskah dia itu beberapa sampai 40 halaman itu yang terkait dengan pengakuannya sebagai wakil Nabi yang ya ingin ketemu dengan pejabat pemerintah dan ingin ketemu dengan pejabat MUI begitu ya. Apa namanya, itu sampaikan ke MUI itu surat-surat itu. Ya. Nah, karena dulu tidak mendapat respon dari kita dengan baik, maka kemarin itu dia melakukan
semacam pelampiasannya ya, kemarahannya, karena merasa nih saya ini nggak direspon juga oleh MUI. Akhirnya dicuekin gitu. Iya. Ya, jadi menurut saya kemungkinannya terkait dengan Al-Zaitun itu jauh gitu ya. Kondisinya tahun ketika MUI meneliti tahun 2022 dengan hari ini 2020. Kita belum bisa membandingkan. Karena yang sekarang ini belum, baru sedang atau baru akan sedang gitu ya. Dimulai kalau 2002 ya sudah. 2002 tuh ketika itu kan baru saja Al-Zaitun tuh berdiri Prof ya? Berdirinya 96. 96 ya? Iya. Nah, latar belakangnya yang berbeda tentunya Prof ya? Latar belakang diadakannya penelitian terhadap Al-Zaitun. Oh, dulu karena memang muncul pesantren itu, ya, dan kabarnya orang mengaitkan antara Al-Zaitun dengan kegiatan lain ya. Ya, kemudian MUI merespon itu, dan itu juga karena memang kan dalam kacamata kita seorang yang mendirikan pesantren itu kan penuh dengan perjuangan beratnya. Nah ini kita melihat Al-Zaitun ini tiba-tiba besar gitu. Besar ya, langsung besar. Iya, sehingga orang kan berspekulasi, ya Al-Zaitun ini siapa gitu. Lalu kan ada yang memberi informasi bahwa itu ada kaitannya dengan kegiatan atau dengan gerakan NIKW9 yang kemudian MUI menurunkan tim. Dulu ketua timnya Pak Kiai Ma'ruf. Kalau sekarang siapa Bro langsung? Saya anggotanya dulu. Kalau sekarang ketua, sekarang dibagi dua, jadi ada pengarah, ada pelaksana. Saya pengarahnya, saya ketua pengarahnya, kemudian Profesor Firdaus itu ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Iya, ya. Beliau ini yang Direktur Pasca UNAS, Profesor Firdaus. Nah sekarang ini kita membentuk tim karena didorong oleh viralnya beberapa video ya di YouTube yang sangat memancing respon dari masyarakat, kegaduhan dari memancing kegaduhan di publik terkait dengan perilaku dan pandangan fikihnya ya. Dimulai dengan beredarnya video tentang Idul Fitri, pelaksanaan Idul Fitri, kemudian dia salam Yahudi. Iya, dia ketika diwawancarai oleh Kementerian Agama Indramayu, dia menyebut, wah nanti kita akan datangkan khotib wanita tuh. Ya, nah kemudian muncul juga video salamnya Yahudi ya. Nah jadi itulah yang kemudian mendorong MUI untuk mengkaji ulang. Lebih-lebih kita didorong oleh keinginan masyarakat yang begitu kuat, termasuk desakan dari beberapa ormas ya, supaya MUI bersikap dan mengambil tindakan seperlunya sesuai dengan bidangnya lah. Bidang MUI itu bidang pemahaman keagamaan. Nah, jadi karena video itu menyangkut soal-soal pemahaman keagamaan, maka menjadi merasa berkepentingan MUI untuk melakukan penelitian dan pengkajian ulang. Adapun berita yang lainnya mengenai tindakan asusila gitu, itu kan sebenarnya kewenangan
pihak lain, kewenangan penegak hukum ya, Hukum. bukan kewenangan kita. Meskipun juga kita punya kepentingan untuk menggali kenapa seorang tokoh sentral yang begitu besar menurut orang dengan melihat Al-Zaitun itu lalu bertindak seperti itu. Nah, kita gali, jangan-jangan ada dasar pijakannya kira-kira lah, atau ada alasannya. Nah, ada yang menyebutkan, tapi ini juga harus digali betul. Ini juga menjadi bagian dari tugas tim untuk menggali. Katanya Panji Gumilang itu mendasarkan perilakunya itu kepada ayat Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Ya. Nah, ini kan harus digali betul itu, betul nggak Panji Gumilang itu bicara begitu, atau mendasarkan perbuatannya itu ke ayat Al-Quran itu. Ya. Nah, kalau betul ini bagian tugasnya tim. Tapi kalau perbuatan asusila-nya itu menjadi tugasnya pihak kepolisian ya gitu. Jadi kita kemungkinan nanti ada kerja bareng dengan pihak lain ya, sebab kemungkinan nanti ada yang beririsan antara tugas tim MUI dengan tugas kepolisian, tugas Kementerian Agama gitu. Mungkin ada yang beririsan ya. Tapi yang menjadi tugas pokoknya tim MUI ini adalah meneliti soal pemahaman keagamaannya, di mana kita MUI sudah punya patokan yang disebut dengan kriteria 10. Oh ya, 10 kriteria yang pernah dikeluarkan oleh MUI ya, Bro. Ya, 10 kriteria aliran sesat. Nah, kalau satu organisasi, sekelompok orang atau satu individu yang menyebarkan pahamnya terkait dengan 10 kriteria itu, ya, meskipun hanya satu yang masuk, ya, nah itu berarti sudah masuk kategori sesat itu, ya. Nah, ini yang jadi parameter kita ketika nanti akan mengkaji ulang apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang, bagaimana pendapat Panji Gumilang, ya, atau sepak terjangnya Panji Gumilang yang terkait dengan pemahaman keagamaan ini. Secara teknis itu penelitian dan pengkajiannya akan dilakukan secara terbuka, maksudnya dengan tatap muka dan seperti interview, atau melalui pola lain, Bro? Ya, tim ini bekerja komprehensif. Komprehensif ya, Bro? Iya. Ada yang menggali dari dokumen, ada yang menggali dari medsos, dari YouTube, dari segala macam lah, dari Instagram, dari Facebook gitu. Ada yang menggali ke lapangan langsung, dan ada misalnya ke mantan guru di Al-Zaitun, mantan murid atau siswa di Al-Zaitun, ya, mantan dosen di Al-Zaitun, kemudian masyarakat sekitar, dan mantan pengikut NI KW9 ya. Nah, itu semua kita teliti, pandangannya dikaji, ya, dokumennya juga dihimpun, dipelajari, ya. Termasuk nanti juga tim ini akan ketemu dengan Abu Toto dan Panji Gumilang, ya, dan ya nanti juga akan dilakukan klarifikasi, proses tabayun. Pada akhirnya gitu, yang endingnya di situ ya, Prof? Iya, betul. Nah, kalau sudah terhimpun semua data secara komprehensif, kemudian tim merasa sudah cukup, tim ini akan memanggil Panji Gumilang untuk klarifikasi. Iya, baik. Jadi temuan tim ini akan dipertanyakan, apakah
betul begini atau tidak. Nanti dia tidak harus berapologi, dia cukup menjawab iya atau menjawab tidak. Ya. Oh tidak itu, oh iya itu. Nah itu tim akan cepat dapat kesimpulan. Oh iya berarti kesimpulannya begini. Itu kerja tim nanti. Tapi itu masih panjang ya? Masih panjang, entah 1 bulan selesai atau 2 bulan selesai gitu. Sebenarnya kita harapkan lebih cepat. Ya, cuman kalau ada kesulitan ya kita beri waktu sampai 3 bulan kerja tim. Prof, dalam Rakornas terakhir itu Prof mengatakan MUI dengan cara ini sebenarnya ingin menjaga umat Islam, ya Prof ya, bukan memberantas atau menghakimi yang diduga atau dipastikan sesat gitu. Iya. Tapi bukankah kemudian pada akhirnya memang dengan cara menegaskan tentang bahwa itu sesat, ini sebenarnya juga apa ya, akan memberangus atau menghentikan aliran sesat, Prof? Iya, memang prinsipnya MUI itu menjaga umat, ya, menjaga umat dari penyesatan dan pemurtadan. Iya. Ya. Nah, yang menjadi sasaran aliran-aliran sesat itu kan umat masyarakat. Iya. Yang menjadi anggota aliran-aliran sesat itu umat juga. Umat kita juga. Ya. Yang dimurtadkan umat kita juga. Ya. Termasuk juga dia tokohnya itu umat kita juga. Ya. Sebab pada dasarnya kita ini mereka itu atau dibaliklah, mereka itu bukan musuh kita. Ya, mereka sebenarnya ya keluarga kita, ya umat kita, ya saudara kita. Hanya mereka sedang disesatkan. Ya, mereka sedang diperangkap oleh setan. Betul. Iya. Nah, jadi sebenarnya musuh kita itu setan. Ya. Ketika mereka menyebarkan aliran sesat, ketika mereka bergabung pada aliran sesat, pada saat itu sebenarnya mereka sudah sedang terperangkap oleh musuh kita. Oleh karena itu kita sedapat mungkin untuk mengembalikan mereka ke pangkuan kita. Ya, diambil dari mereka untuk kembali ke ajaran yang benar, sehingga ya tidak sesat mereka. Jadi memang upaya kita adalah justru mengembalikan mereka atau menjaga umat dari kesesatan. Ya, termasuk tokoh utamanya. Nah, kalaupun tokoh utamanya tidak bisa, ya sekurang-kurangnya umatnya yang menjadi korban kan. Orang kalau bisa setelah umatnya ya elitnya, ring satunya lah, kita kira para pembantu utamanya juga kita selamatkan. Kalau bisa juga ya tokoh utamanya kita selamatkan. Dan prinsipnya kita bukan memusuhi mereka. Prinsipnya kita justru ingin membawa mereka kembali ke jalan yang benar, mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Ya, begitu prinsipnya di Majelis Ulama Indonesia itu. Harapannya ketika misalnya setelah meneliti atau mengkaji hasil produk dari pengkajian itu bisa menyelamatkan umat ini, Prof. Sebenarnya produk dari kerja tim itu, dari setiap penelitian dan pengkajian itu bukan hanya fatwa, tapi ada 2 ya. Jadi ada kemungkinan dikeluarkannya tausiah. Ya. Nah, dikeluarkannya tausiah itu ketika aliran sesat itu setelah kita gali, kita secara komprehensif, kemudian diakhiri dengan tabayun, dengan pemanggilan tokoh utamanya, kemudian di depan mereka ya disampaikan, dipertanyakan lah pilihannya, misalnya apakah Bapak mau kembali ke jalan yang benar, atau saudara mau kembali ke jalan yang benar, atau tidak misalnya. Apakah Bapak menyadari bahwa ini salah atau tidak? Nah, kalau orang itu kemudian menjawab, oh ya saya merasa bersalah dan saya ingin kembali ke jalan yang benar. Nah kalau begitu, paling kalau ternyata misalnya aliran ini sudah di luar Islam, maka kemudian diproses supaya bersyahadat ulang. Nah, setelah syahadat itu kemudian
ya diberi tausiah karena pimpinannya, tokoh utamanya sudah mengakui bersalah dan ingin kembali ke jalan yang lurus kan. Nah, itu tidak berarti harus divonis dengan fatwa ya. Dan fatwa sesat. Itu cukup dengan tausiah ya, diberi nasihat supaya ke depan dia betul-betul menjalankan agama dengan benar. Tetapi kalau kelompok atau tokoh tadi atau aliran tadi tidak mau menyadari, tidak mau mengakui kekeliruannya, padahal kita sudah menemukan bahwa ini sesat atau pahamnya sesat berdasarkan kriteria yang 10 itu. Nah, kalau mereka tidak mau kembali ke jalan yang benar, tidak bersiap untuk rujuk ilal haq, ya MUI mengeluarkan fatwa. Jadi dari komisi pengkajian itu, dari tim pengkajian disampaikan ke pimpinan MUI bahwa yang bersangkutan itu tidak menyadari kekeliruannya, padahal pandangannya atau pahamnya itu atau perilakunya itu terkait dengan kriteria yang 10. Ya, artinya terindikasi dia itu menjalankan atau memahami paham sesat. Nah, kemudian tapi orang itu tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka kemudian nanti oleh pimpinan MUI disampaikan ke komisi fatwa untuk keluarkan fatwanya ya, bahwa aliran ini sesat dan menyesatkan. Atau kalau ternyata mengakui ada nabi ya, nabi lain selain Nabi Muhammad, ya itu berarti sudah keluar dari Islam kan, sudah murtad. Dan kalau itu sudah artinya sudah harus diislamkan lagi. Ya. Jadi fatwa itu produk kedua setelah sebelumnya dikeluarkan dulu tausiah ya Prof. Oh itu ya bukan setelah, artinya pilihannya gitu. Kalau dia ngaku, dia salah tapi ngaku dan siap kembali ke jalan yang benar, tausiah. Kalau dia salah tapi tidak ngaku dan tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka dipatwakan. Ya produknya dua nanti. Ya. Ada dengan tausiah, ada dengan fatwa. Iya. Prof mengatakan juga dalam Rakornas itu tentang bahwa hadirnya aliran sesat itu karena perenungan Prof. Perenungan kemudian muncul aliran sesat. Iya, itu salah satunya juga dari perenungan itu. Perenungan yang tidak berdasar dalil ya, dalil syar'i. Kalau merenung ya berdasarkan dalil Al-Quran hadis ya terus mengikuti gitu. Ya mungkin nggak tersesat. Tapi kalau merenung keluar dari dalil syar'i itu ya bisa tersesat. Ya apalagi sekarang kan banyak akses ya, orang mau belajar aliran kepercayaan, mau belajar penghayat kepercayaan ya. Nah kalau bicara soal kebenaran kan bisa soal nilai-nilai universal. Para penghayat, para penganut aliran kepercayaan itu kan baik-baik saja kan. Ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh menzalimi, tidak harus berbuat adil. Kan nilai-nilai itu yang mereka harus berbuat baik kepada. Tapi kan kalau dasarnya bukan dari Al-Quran dan hadis, dari dalil syar'i kan nanti ya mentok-mentoknya salah. Ya mikirin keadilan seperti apa, tapi dalilnya itu nggak jelas. Dalilnya itu misalnya ikut pikiran-pikirannya di luar lah dari dunia barat atau dunia atau dari para penghayat ya. Seorang muslim yang berpikir tentang keadilan ya mestinya ya merenungnya ke dalil-dalil yang bisa dirujuk ya, tidak kemudian berpaling ke penghayat kepercayaan, ke penganut aliran kepercayaan. Kalau kemudian berpaling dari dalil syar'i ya bisa salah merenungnya. Apalagi orang yang wawasan agamanya masih sangat minim lalu melakukan perenungan dan ya
akhirnya menemukan seolah-olah menemukan sesuatu yang menarik bahwa ini dari Tuhan langsung gitu. Padahal itu bertentangan dengan ajaran agama atau tidak sejalan dengan ajaran agama. Lalu disebarkan kepada orang lain, diikuti oleh orang lain. Padahal dia sendiri memang sangat awam soal pengetahuan agama. Itu juga bisa terjadi. Yang kemudian punya banyak muridnya ya. Yang konon gara-gara tadi itu, gara-gara merenung, berpikir, berimajinasi gitu. Banyak orang yang tersesat. Ya. Jadi kerangkanya agar juga masyarakat tidak tersesat, ya, tidak tersesat, perenungan atau pemikiran itu harus, menurut Prof, harus dibingkai dalam kerangka Al-Quran dan hadis gitu. Oh iya, harus tidak boleh keluar dari dalil-dalil syar'i dan harus mengikuti pola-pola para ulama yang ya kalau kategori kita kan ulama mu'tabarah. Ya, itulah yang diikuti oleh kita sebagai umat berikutnya lah. Jadi kalau kita keluar dari dari dalil dan rujukan yang seperti itu, ya kita sulit menjamin dia akan mendapatkan pikiran-pikiran yang bersih. Ya orang mengikuti tasawuf saja kan, Pak Harun Nasution itu dikenal dengan tokoh pembaruan Islam, tokoh yang liberal lah ya. Liberal lah. Tapi Pak Harun itu gurunya itu. Iya, Pak Harun itu justru beliau mengatakan bahwa tasawuf itu ada yang menyimpang. Ya. Tasawuf yang tidak menyimpang itu yang mengikuti tasawufnya Al-Ghazali. Kalau keluar dari situ atau melampaui tasawufnya Ghazali, itu udah menyimpang kategorinya. Itu menurut Pak Harun itu. Beliau sendiri mengatakan itu ya, Prof? Iya. Ya, sementara kan justru kita sering melihat ya, orang yang mengikuti pahamnya Al-Hallaj, ya, Al-Bustami, Abu Yazid Bustami, ya. Itu kan kalau menurut Pak Harun itu tasawufnya menyimpang itu. Ya. Tapi ada yang mengikuti kan nggak bisa. Apalagi ada yang mengaku menganut tarekat, padahal menurut para ahli tarekat silsilahnya tidak mutasil. Nah, banyak di Indonesia tarekat-tarekat yang berdiri menurut para ahli tarekat dia tidak mutabaroh. Kenapa tidak mutabaroh? Karena tidak mutasil. Ya, tarekat itu harus sampai kepada Nabi gitu. Ya. Ya. Itu juga banyak yang menganut tarekat yang justru ya hanya seolah-olah ditemukan oleh tokoh di Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan silsilah yang sampai kepada Nabi. Tidak bersanad ya, Prof. Tidak bersanad gitu. Dan kemudian berkembang dan diikuti oleh umat yang banyak ya. Kita kan jadi kasihan juga kan. Itu banyak di Indonesia tumbuh. Ada beberapa. Ada. Nah, itu yang juga kita jaga. Apakah itu juga dalam penelitian dan pengkajian MUI juga, Prof, untuk tumbuhnya tarekat-tarekat baru itu? Oh iya, masuk juga karena nanti kalau terkait juga dengan kriteria yang 10 ya, apapun organisasinya, apapun amaliyah ibadahnya ya, jika terkait dengan kriteria yang 10 ya kita teliti dan ya kita perbaiki.